Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Pak B. Kali ini masih membahas seputar emas. Dan Pak B harap ini untuk pemula, untuk yang sudah melakukan atau yang sudah pro atau profesional. Untuk profesional sudah refreshing atau sharing-sharing pengalaman Pak B, pengalaman dan juga pengetahuan Pak B selama ini tentang investasi emas. Oke ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk menyemangati Pak B untuk mengisi konten-konten yang positif, menginspirasi, dan juga bermanfaat. Oke, kita lanjutkan. Hari ini Pak B akan berbicara atau membahas atau sharing tentang kapan waktu terbaik untuk beli emas. Ini sering ditanyakan di mana-mana, kapan Pak waktu terbaik untuk beli emas. Oke, kalau ada pertanyaan seperti itu, jawabannya adalah 20 tahun yang lalu harganya masih murah. Masih 80-an ribu per gram atau 100 ribu per gram. Jadi kalau beli 1 kilo atau 1000 gram itu hanya butuh uang 80 juta atau 100 juta. Ya, jadi butuh itu. Kalau hari ini beli itu butuh 950 jutaan. Ya. Nah, jadi 1 kilo seperti itu. 1 kilo 1000 gram karena per gramnya kalau beli kecil-kecil tiap gram itu 1 juta lebih per gram. Oke, itu jadi yang pertama 20 tahun yang lalu. Tapi kan nggak mungkin waktu diputar ke belakang lagi. Jawaban yang kedua adalah ketika harga emas turun. Nah, kapan itu? Nah, pantau terus pergerakan harga emas sesuai dengan histori atau sejarah harga emas itu turunnya kapan, pada waktu kapan turun atau naik kan? Setiap saat kan turun naik. Tapi dalam waktu jangka panjang grafiknya itu naik. Seperti itu. Kalau misalnya harga per dolarnya itu enggak begitu naik tajam, tapi nilai kurs rupiahnya itu yang turun sehingga menjadi mahal untuk emas batangan terutama di Indonesia. Oke, yang ketiga sekarang kalau punya uang nganggur atau idle money atau memang sudah disiapkan untuk investasi emas, untuk belajar investasi. Jadi nggak usah tunggu-tunggu bahwa punya uang belikan. Pak B sudah membahas di konten yang lain adalah beli emas kecil-kecil. Karena apa? Karena tidak setiap orang itu mampu atau pandai menyimpan uang. Daripada habis tidak berbekas, mendingan dibelikan emas. Dibelikan emas terus menerus dibelikan emas. Misalnya 0,1 berarti kan 10 kali beli 1 gram. 10 kali beli 1 gram terus menerus. Itu akan lebih bermanfaat daripada beli yang nggak jelas dan tidak ada bekasnya. Oke? Dan selanjutnya adalah jangan banyak pertanyaan atau pertimbangan nanti akhirnya tidak beli. Kalau banyak pertimbangan, banyak pertanyaan itu akhirnya nanti tidak beli. Itu karena apa? Karena yang jadi itu actionnya itu. Karena yang itu actionnya terus istiqomah konsisten beli terus menerus. Beli simpan lupakan. Beli simpan lupakan. Beli simpan lupakan. Nanti ketika akan dijual, ketika tujuan investasi tercapai, silahkan dijual. Dan pada saat dijual itu kita bisa cari option pilih yang ketika harganya pada saat itu sedang tinggi. Yang hasilnya adalah jadi tidak beli kenapa? Nah, misalnya ketika harga lagi naik, ada juga tanya kapan turunnya. Akhirnya ketika harga emas benar-benar turun, uangnya sudah habis karena sudah beberapa saat menunggu untuk turunnya emas, gak turun-turun. Jadi beli enggak jadi beli. Jadi kan ketika harga naik ditunggu turunnya, semoga turun, ternyata lama akhirnya juga turun tapi enggak jadi beli karena keburu uangnya sudah habis digunakan untuk yang lain. Karena kalau kita pegang uang cash itu jauh lebih licin daripada minyak kan begitu ya. Kalau minyak kan dikasih bungkus plastik dipegangin enggak apa-apa, tapi kalau uang itu kan kita sendiri yang itu ada promo, itu ada dan lain sebagainya ya. Itu yang akan menjadikan investasi kita itu menjadi terganggu. Yang kedua, harga emas lagi turun. Tanya lagi, apakah masih ada kemungkinan turun? Kalau beberapa saat dia turun terus berharap turun banget baru beli ya. Ternyata harganya naik. Jadi beli enggak jadi beli karena uangnya enggak cukup. Itulah biasanya itu yang membebani atau yang menghayal adalah secara psikologi di kita. Psikologinya kita, cara berpikirnya kita bukan peda, kita bukan trading,
kita bukan trading teori, bukan. Beli, punya uang beli, simpan, lupakan. Beli, simpan, lupakan. Beli, simpan, lupakan. Kan seperti itu sampai tujuan investasinya itu tercapai. Kan seperti itu. Oke? Nah, tentukan saja dananya. Sekarang ini paling penting. Jadi tentukan dananya. Dananya mau berapa? Mau per minggu, tiap bulan, tiap 3 bulan, atau tiap dapat bonus, atau tiap tahun. Misalnya tentukan tiap tahun, pokoknya saya mau nabung tiap tahun 12 gram. Nah, itu kan berarti sama juga dengan 1 bulannya 1 gram. Jadi dikumpulkan uangnya sampai tahun beli emas 12 gram. Beli emas 5 gram sama 2 gram kan 12 gram terus tiap tahun. Kalau 12 gram per tahun berarti kalau Anda 10 tahun Anda sudah menyimpan emas 120 gram. Kan seperti itu. Kalau nanti harganya pada saat dikumpulkan 10 tahun kemudian harganya 2 juta, berarti Anda punya uang 240 juta dari kepunyaan atau punya emas 120 gram. Oke? Nah, terus kenapa emas itu penting? Jadi kenapa emas itu penting? Yaitu karena apa? Ya saya Pak B tambahkan. Jadi bebas inflasi atau zero inflasi. Inflasinya 7%, biasanya naik emasnya 10%, bahkan 15%. Kalau inflasinya 20%, emasnya dia 30% kan. Jadi zero inflasi itu mengalahkan inflasi. Jadi yang itu bukan emasnya, tapi adalah nilai uangnya kita yang semakin turun. Coba setelah 10 tahun yang lalu 1 juta dapat apa? Hari ini 1 juta dapat apa? Kan seperti itu. Kalau 10 tahun yang lalu 1 juta dapat sepeda yang bagus, hari ini 1 juta dapat sepeda yang tidak bagus ya. Bahkan ada juga mungkin dapat bannya saja nggak cukup kan. Untuk sepeda yang bagus cuma dapat bannya saja. Terus ganti mindset. Pesan Pak, ganti mindset dari menabung uang menjadi menabung emas. Jadi nabungnya nabung emas, investasi emas yang dengan zero inflasi. Terus emas itu memang spesial aset, jadi spesial sekali, dan kalau kita punya kan bangga, megang fisiknya kan luar biasa bangga. Terus pelindung nilai juga, jadi melindungi nilai 80 juta banget itu dianggap orang kaya. Hari ini kalau punya uang 950 juta juga dianggap orang kaya, dibelikan macam-macam dapat. Hari ini dengan 950 juta dapat beli mobil, beli lahan, beli untuk bisnis dan lain sebagainya, daftar haji, biaya umroh, beli motor, dan lain sebagainya cukup, karena itu memang sebagai pelindung nilai. Emas itu sebagai pelindung nilai. Cocok untuk investasi jangka panjang. Jadi sangat penting diingat, untuk investasi jangka panjang emas itu sangat cocok. Kalau investasi jangka pendek jangan, karena dan ini digunakan juga sebagai dana darurat suatu saat mau dicairkan, karena emas itu sifatnya liquid. Jadi liquid dan mudah dicairkan. Jadi bisa langsung dijual di toko yang dulu beli, atau kalau emas batangan dimanapun tempat pasti ada yang mau. Dengan harga buyback yang sudah tertera di situ, dan kita akan sangat mudah untuk menjualnya. Oke, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah kapan waktu yang terbaik untuk saat ini adalah ya ketika punya uang, ketika sudah punya dana, ketika punya niat untuk beli atau untuk investasi emas. Seperti itu, beli sedikit demi sedikit, lama-lama banyak, terus-menerus beli, simpan, lupakan, beli, simpan, lupakan, beli, simpan, lupakan, sampai akhirnya terkumpul sesuai dengan tujuan investasi Anda. Semoga menginspirasi ya guys. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk membantu mengembangkan channel Pak B ini, agar Pak B terus-menerus mengisi konten yang positif dan mendidik. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.